Halo sobat book reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi pada pembacaan buku. Pada episode kali ini kita masih akan membaca buku The Road to Allah karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode ke-8 ini kita akan membacakan bagian kelima akhir perjalanan pada bagian yang kelima, yaitu mencintai Tuhan tanpa pamrih. Bismillahirrahmanirrahim. Hazanah ilmu tasawuf mengenal seorang perempuan yang dianggap sebagai salah satu dari para tokoh sufi terbesar sepanjang sejarah. Namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Konon, suatu hari Rabi'ah pernah ditemukan berlari-lari ke pasar dengan membawa seember air di tangan kanannya dan sebilah obor di tangan kirinya. Orang-orang keheranan, mereka bertanya, "Hai Rabi'ah, apa yang kau lakukan?" Rabi'ah menjawab, "Dengan air ini aku ingin memadamkan neraka, dan dengan api ini aku ingin membakar surga, supaya setelah ini orang tidak lagi menyembah Tuhan karena takut akan neraka dan karena berharap akan surga. Aku ingin setelah ini hamba-hamba Tuhan akan menyembahnya hanya karena cinta." Seperti yang pernah diungkap Imam Ali karamallahu wajah, banyak orang yang menyembah Tuhan karena mengharapkan sesuatu. Ibadah mereka lakukan sebagai suatu investasi agar suatu saat Tuhan membayar hasil ibadah itu kepada mereka. Imam Ali menyebut ibadah mereka yang mengharapkan pahala sebagai ibadah para pedagang. Ada juga orang yang menyembah Tuhan karena takut akan siksanya. Mereka takut menghadapi azab Tuhan. Menurut Imam Ali, ibadah mereka sama seperti pengabdian seorang budak belian kepada tuannya. Ibadah yang sebenarnya adalah ibadah karena cinta. Itulah ibadah orang-orang merdeka. Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari cara menyembah Tuhan, bukan karena mengharapkan pahalanya atau takut karena siksanya. Para sufi ingin mengabdi kepada Tuhan karena kecintaannya kepadanya. Seorang tokoh sufi yang lain, Junaid al-Baghdadi, mendefinisikan tasawuf sebagai engkau berusaha untuk selalu bersama Allah tanpa ada persyaratan apapun. Engkau ingin selalu bergabung dengan Allah tanpa pamrih apapun selain kebersamaan bersamanya. Sejak saat itu, para ulama dan orang-orang saleh mengembangkan kiat-kiat agar kita menyembah Allah karena cinta semata, bukan karena siksa atau pahala. Cinta yang disebut Junaid sebagai cinta tanpa prasyarat, unconditional love. Sesungguhnya, kalau kita kembali pada ajaran Islam, kita akan menemukan cinta tanpa pamrih itu. Jibril pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Apakah Islam itu?" Rasulullah menjawabnya dengan menjelaskan tentang rukun Islam. Jibril kembali bertanya, "Apakah iman itu?" Rasulullah kembali menjawab dengan menjelaskan tentang rukun iman. Dan ketika Jibril mengajukan pertanyaan terakhir, "Apakah ihsan itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ihsan adalah kau beribadah kepada Tuhan seakan-akan kau melihat Dia, dan apabila kau tak melihatnya, maka rasakanlah bahwa Tuhan melihatmu." Yang dipelajari dalam tasawuf adalah upaya menghadirkan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Sekiranya kita tak sanggup melihatnya,
maka setidaknya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Hal ini mengingatkan kita akan sebuah cerita klasik dari tanah Jawa. Konon, seseorang pernah datang untuk belajar tasawuf kepada Sunan Kalijaga. Sunan mengajaknya terlebih dahulu untuk salat bersama. Orang itu pun salat pada barisan pertama tepat di belakang sang Sunan yang menjadi imam. Ketika salat, murid baru itu melihat bahwa sarung yang dipakai Sunan telah sobek. Pada waktu sholat, ia berpikir bahwa sholatnya tidak begitu sah karena sarung yang dipakai imam sholatnya ada lubangnya. Seusai sholat, ia datang menemui Sunan Kalijaga dan berkata, "Wahai Sunan, ketika aku sholat, aku lihat ada lubang di kain sarungmu." Sunan menjawab, "Kau belum pantas untuk menjadi muridku karena ketika kau sholat, perhatianmu tidak kau tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam salat kau mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Sementara ketika kau salat, yang kau perhatikan hanyalah sobekan di sarungku." Seorang sufi adalah ia yang ketika melakukan ibadah berusaha merasakan seakan Tuhan memerhatikannya. Ia memusatkan segala perhatiannya kepada Allah dan memutuskan seluruh ikatannya kepada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar tasawuf, biasanya kita dianjurkan untuk belajar fikih. Apa yang membedakan fikih dengan tasawuf? Fikih mempelajari bagian-bagian lahiriah dari agama. Para ahli fikih menyebutkan hukum itu ditetapkan berdasarkan bentuk-bentuk lahirnya. Jika fikih membicarakan sholat, yang dibahas adalah gerakan-gerakan sholat yang bisa kita lihat dengan mata dan bisa kita dengar dengan telinga. Para sufi mengajari kita untuk memelihara adab-adab batiniah dari setiap ibadah yang kita lakukan. Tasawuf tidak lagi membicarakan sholat seperti apa yang kita lihat atau dengar. Tasawuf ingin mengajari kita cara-cara memelihara adab-adab batiniah dalam sholat. Sholat, sebagaimana seluruh benda di dunia ini, memiliki dua bentuk, lahiriah dan batiniah. Para sufi mengatakan bahwa untuk setiap maujud, selain mereka memiliki bentuk di alam mulk, juga mereka memiliki bentuk di alam malakut. Al-Quran mengatakan, "Maha suci Allah yang di tangannya lah terdapat malakut segala sesuatu, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Al-Mulk ayat 1. Dalam tasawuf diajarkan upaya untuk mencapai alam malakut dari ibadah-ibadah kita. Oleh karena itu, apabila fikih yang kita pelajari membicarakan ibadah dari segi lahiriah, tasawuf membicarakan ibadah dari segi batiniahnya. Secara ilmiah, orang mengatakan fikih berkaitan dengan dimensi eksoteris dari ajaran Islam, sedangkan tasawuf berkaitan dengan dimensi esoteris dari ajaran Islam. Semua agama tentu memiliki dimensi esoteris, karenanya kita sering menemukan apa yang diajarkan tasawuf juga terdapat dalam ajaran-ajaran agama lain. Tasawuf mengajarkan cara-cara mencapai pertemuan dengan Tuhan, sementara mistisisme ajaran Islam lain juga berusaha mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyebutkan satu lagi definisi dari tasawuf. Ada orang yang mengatakan bahwa Islam berkaitan dengan syariat, iman berkaitan dengan akidah, dan ihsan berkaitan dengan akhlak. Tasawuf dengan mengesampingkan aspek-aspek filsafatnya adalah sebuah ajaran etika, sebuah ajaran akhlak. Tasawuf pada intinya berusaha mendekatkan
diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya dapat didekati dengan akhlak yang baik. Abu Muhammad Al-Jariri dalam Awariful Ma'arif menulis, yang disebut tasawuf adalah memasuki semua akhlak yang mulia dan meninggalkan semua akhlak yang tercela. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.